Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Kali ini kita bakalan coba mendesain sebuah page di Figma. Nah, di sini kita bakalan coba untuk menirukan desain yang udah dibikin oleh tim Build with Angga. Kalian bisa cek deskripsi untuk mendapatkan desain gratis ini. Nah, caranya sebenarnya untuk mendesain seperti ini tuh bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Pertama kita harus bikin dulu page-nya ini, layoutnya. Di sini teman-teman bisa klik frame, kemudian pilih layoutnya. Nah, di sini kebetulan dia pakai layoutnya itu bukan Android ya. Ya, bukan Android. Karena di sini size-nya beda. Ini 642 ya, frame. Nah, di sini dia memilih iPhone 8, sedangkan kita tadi memilih Android. Untuk mengubahnya sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal klik aja tulisan Android di atas sini. Kemudian kalian klik bagian frame dan kalian rubah menjadi iPhone 8. Nah, kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita tinggal merubah warna backgroundnya aja. Ini kalian klik warnanya, kalian bisa klik bagian ini ya, yang kayak apa ya, sampel tinta ini. Nah, ini bisa ngambil warna dari layout monitor kalian. Jadi di sini misalnya kita ambil warna abu-abunya ini abu-abu atau apa ya? Nah, jadinya kayak gini. Kemudian baru kalian bikin bottom sheetnya kayak gini. Ini bukan bottom sheet sih, tapi mirip. Kita bisa ambil rectangle, kemudian kita drag seperti ini. Nah, untuk memberi efek rounded kayak gini, itu kalian bisa klik apa ini, rectangle-nya, rectangle ya. Kemudian di sini ada radius, corner radius. Nah, ini bisa di-expand kalau kalian hanya ingin merubah bagian-bagian tertentu. Kalau sama semua, kalian tinggal klik aja di sini. Nih, kita cobain bedanya ya. Misalnya 20. Nah, ini kelihatan semuanya dapat, atas bawah dapat. Nah, kalau kalian klik bagian independen ini memfokuskan beberapa titik. Nah, misalnya di kayak gini, ini atasnya hilang. Nah, ini atasnya hilang. Berarti kita bisa menambahkan kalau mau sama persis kayak gini, itu kita tambahkan di sininya berapa ya ini? 20. Oh, 30. Berarti ini jadinya 30. Ini 30. Kemudian yang ini kita bikin 0. Nah, sangat gampang bukan? Kemudian warnanya bisa kalian ganti, klik aja. Ambil warna putih di sini, atau ini bisa di drag kayak gini putih ya, atau kayak tadi kalian bisa ambil warna di bagian sini. Itu bebas aja sih sebenarnya. Kemudian saatnya kita menambahkan sebuah teks kayak gini. Ini kan teksnya ada 1, 2, 3 di button ya. Jadi kita tambahin teks lewat ini teks, atau kalian bisa menekan tombol T pada keyboard kalian. Kemudian klik misalnya ini title gitu ya. Nah, ini bisa kalian tengahin. Kemudian untuk mengubah fontnya, kalian bisa klik di sini font. Ini stylenya juga bisa kalian rubah di sini, misalnya medium, regular, black, maksudnya bold ya, atau yang lainnya. Ini tergantung dari jenis fontnya ya, karena ada beberapa font yang nggak bisa ngebold, yang nggak bisa dimiringin dan sebagainya. Terus ini size-nya. Nah, kalau Android itu kalau nggak salah size defaultnya itu 16 atau 14 ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gedein ya tinggal diatur aja di sini, misalnya 24 gitu ya. Nah, kayak gini. Selanjutnya tinggal tambahin aja deskripsinya, title, ini deskripsi.
Nah, kalau deskripsi itu biasanya warnanya sedikit lebih pudar daripada titelnya, dan ukurannya jelas lebih kecil. Misalnya ini jadi 14 atau 16 gitu ya. Nah, kayak gini. Terus warnanya tinggal diatur aja. Biasanya sih lebih rendah sedikit ya. Nih, kalian bisa atur lewat apa ini, transparannya, atau bisa diatur lewat warnanya yang di sini ya. Itu bebas. Nah, kalau biasanya tim desain kalau masih bingung dengan kata-kata gitu, kalian bisa akses lewat Lorem Ipsum. Jadi Lorem Ipsum itu standar kata-kata sampel yang digunakan ketika kita bingung mau nulis apa gitu ya. Nah, ini bisa kalian copy aja. Misalnya kayak gini. Copy, salin. Terus baru kalian pastein di sini. Paste. Nah, kayak gini. Ini teksnya jadi gede sendiri ya. Untuk mengecilkannya mungkin teman-teman bisa geser gini kali ya. Terus kayak gini. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak ya teman-teman tinggal hapus aja teksnya ya. Misalnya segini deh. Nah, ini ada titik segini. Nah, ini tinggal disesuaikan jaraknya aja. Selanjutnya buttonnya ini mirip sama kayak tadi, tinggal rectangle aja, kemudian klik di sini, terus atur deh corner radiusnya. Misalnya tadi di atas ya, misalnya kayak gini, ini kalian set 10 gitu ya. Nah, ini kita bikin arah sebaliknya ya. Arti di sini. Oh, salah. Ini 0, ini 10. Nah, ini sama ya. Cuman kita balik aja. Yang ini di bawah, yang ini di atas, yang di atas ini di bawah. Kalian bisa balikin kayak gini sih sebenarnya. Kalau mau sama persis ya. Nah, ini tinggal di drag aja kayak gini. Terus sebenarnya teks ini juga bisa di copy paste ya. Copy paste kayak gini. Tinggal di drag aja. Nah, cuman kalau copy kayak gini kalian harus naikin di bagian sini. Nah, biar kelihatan gitu. Terus ini tinggal kalian atur aja, misalnya tombol gitu ya. Terus size-nya tentu aja kalian kecilin. 14 atau 16 kali ya. Nah, kayak gitu. Udah. Sekarang udah sama bukan? Nah, langkah terakhir adalah menambahkan image yang ada di sini. Untuk menambahkan image-nya sebenarnya kalian bisa copy paste aja kayak gini. Nah, ini tinggal di drag aja. Ini kalau resource-nya udah ada di dalam Figma. Nah, kalau kalian belum punya gambar gitu ya, kalian bisa manfaatin plugin yang ada di Figma. Misalnya kita menggunakan desain dari material design. Ini ada icon-iconnya kayak gitu ya. Oke. Nah, icon-icon kayak gini itu bisa kalian manfaatin juga sebenarnya. Ya, tergantung dari gambarnya sih. Kalau misalnya kayak gini kan tinggal kalian drag aja gitu ya. Drag ke sini, terus warnanya mungkin kalian rubah jadi putih, terus gedein sedikit. Nah, kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau mau sama persis, ini tinggal diganti warnanya aja. Begini, terus tombolnya juga ini jadi putih harusnya. Nah, oke, itu aja buat tutorial desain. Sebenarnya desain itu gampang-gampang susah ya sebenarnya. Kalau misalnya udah punya asetnya semua, ya tinggal kalian masukin aja.
Terus kalau misalnya kalian bingung mau bentuk desainnya kayak gimana, kalian bisa cek misalnya kayak di Pinterest gitu ya. Cuman saran saya, kalau kalian sedang membangun sebuah desain, perhatikan konsep yang ada di device tersebut ya. Misalnya kayak Android. Android berarti kalian harus nyocokin dengan material design. Nah, kayak gini. Jangan sampai komponennya meleset. Karena kalau misalnya komponennya kalian bikin sangat beda dengan yang ada, misalnya button ya. Button itu jenisnya cuman ada 3 kayak gini, ada contain, outline, sama text. Kita udah bahas di video terpisah ya. Nanti saya masukin di cardnya deh, pojokan sini ya. Nah, kalau kalian membuat button yang kayak tadi, yang ini ya, ini kan nggak ada nih bentuknya kayak di sini. Nah, itu tim programmernya harus bikin ngedit manual lah ibaratnya ya, nggak langsung bisa jadi kayak gini. Dan itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Semakin sulit view atau komponen yang dibikin, ya semakin lama. Belum lagi pengalaman dari si programmer tersebut. Jadi kalian perlu perhatiin saat kalian menggunakan komponen untuk mendesain. Itu aja sih untuk tips bagi kalian yang sedang mendalamin desain di suatu device. Nah, untuk fontnya sendiri kalau Android standarnya itu Roboto ya. Kalau di sini Montserrat udah font-font yang mungkin nggak standar lah buat di Android. Tapi Montserrat itu kalau nggak salah di Android Studio masih bisa ditambahkan secara default lewat Android Studionya. Kalau misalnya font yang nggak ada di Android Studio mungkin bisa jadi PR juga, karena kalian harus nyari fontnya dulu. Belum lagi kayak skandal-skandal besar ya, yang ternyata fontnya jadi berbayar gitu, dari gratis berbayar. Nah, itu jebakan Batman sih sebenarnya. Oke, jika kalian punya pertanyaan tentang desain ini, kalian bisa langsung tanya aja di kolom komentar. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.